ya, sebenarnya di sisi pendanaan tahun 2020 itu 2021 itu adalah tahun yang sangat incredible untuk mendapatkan uang untuk amunisi membangun venture capital. Ya. Dan tugasnya utama venture capital adalah untuk mengucurkan uang ini ke startup. Kalau kita nggak mengucurkan uang ini ke startup, kami nggak ada kerjaan ya. Jadi, tapi kami sekarang harus lebih memilih startup mana yang kami investasikan. Ya. Dan kami masih melihat di startup-startupnya yang MBI Invest ya, portfolio kami itu makroekonomiknya bilangnya wah ini susah segala macam, tapi kenyataannya startup kami grow 2-3 kali lipat per tahun gitu. Jadi bahwa stock market anjlok di Amerika akibatnya ada kita bisa bilang harga startup itu murah, dianggap murah atau jatuh gitu ya. Tapi kinerja startupnya masih naik 2-3 kali lipat. Kami kan punya cara investasi jangka panjang 4-5 tahun. Ya kami menggunakan kesempatan ini untuk mencari diskon lah dan berinvestasi lebih banyak sebenarnya ya, tapi lebih hati-hati dalam beberapa tahun ke depan dan juga mengutamakan startup yang sudah kelihatan bisa sanggup hidup selama masa paceklik ini. Oke, baik. Pak Donald, selain melakukan strategi dengan pemilihan secara selektif begitu ya untuk startup-startup mana yang layak untuk didanai oleh Anda, apakah memang juga ada strategi lain begitu untuk melihat bagaimana sih ataupun kriteria apa sih startup yang memang layak untuk didanai? Ya, nomor satu ada kriteria yang paling penting adalah market. Ya tentunya yang dulu ya, market fit, scalability, bisa grow apa enggak, apakah mereka sudah mempunyai senjata yang mereka buktikan kalau saya kucurkan uang segini banyak mereka akan dapat ribuan customer baru. Tapi yang paling strategi kedua sekarang kita melihat apakah transaksi yang mereka lakukan untuk ribuan customer baru itu per transaksi itu akhirnya mereka profitable. Ya, setelah marketing, setelah logistik, setelah cost of goods sold. Ini yang kita anggap CM2 profitability. Jadi ini artinya unit ekonomik dari setiap transaksi itu positif. Kalau mereka bisa membuktikan itu tinggal matter of berapa besar mereka bisa mendapatkan customer atau transaksi sampai ongkos kantor pusat mereka bisa mereka capai dan akhirnya kami punya confident bahwa mereka bisa mencapai unit ekonomik, mencapai cash flow netral di ukuran tertentu. Nah itu yang kami pentingkan. Dengan itu mereka punya napas jauh lebih panjang. Balik ke 24 bulan napas yang kami minta semua startup bisa membuktikan kepada kami untuk sekarang untuk diberikan uang. Oke, baik. Pak Donald, ini terakhir ataupun pertanyaan terakhir untuk Anda, bisa dijawab dengan singkat saja. Menurut pandangan Anda ataupun analisa dari Anda, seperti apa sih masa depan startup khususnya di tanah air? Karena kalau kita ketahui bersama, Indonesia juga saat ini menjadi urutan kelima ataupun negara terbesar dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Bagaimana menurut Anda? Indonesia itu negara yang sangat ditargetkan untuk investasi di startup dan masih terus begitu. Karena kenyataannya digital teknologi ini sangat berhasil menjadi senjata yang bagus untuk mengadres problem-problem yang ada di Indonesia sekarang. Ya, kita bisa lihat traction dari berbagai startup yang ada di sekarang dan berapa banyak sekarang startup menjadi bagian dari hidup-hidup kita semua. Karena itu investasi akan terus mengucur dan kita akan jauh di peringkat-peringkat tetangga-tetangga negara kita menjadi target untuk investment untuk digital startup. Jadi prospeknya bagus Pak.